Di bagian ini Pak Jajat akan menjelaskan mengenai lorong Mekah Madinah dan apakah betul pada zaman itu seseorang bisa berhaji melalui lorong ini. Kita berada di Gua Argajumud. Di belakang, di samping kanan saya, ini namanya Ruang Mekah Madinah. Di samping kiri saya, Ruang Tiongkok Gunung Jati. Ya. Ini bukan lorong, bukan terowongan. Hanya ruangan 1 kali 1 meter persegi. Makna yang pertama, kalau orang Cirebon menekuni secara keagamaan, khususnya Islam, orang Islam pasti kiblatnya Mekah Madinah. Kenapa? Baitullah di Mekah, makam Rasulullah di Madinah. Yang sebelah barat ini ruang Tiongkok Gunung Jati. Ya. Kenapa? Bukan rahasia umum. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Jadi kalau orang Cirebon memperdalam ilmu dunia, ilmu kesehatan, ilmu dagang, ya kan? Itu Cina. Kok ada Gunung Jati, Pak? Kalau orang Cirebon mau belajar agama, ya harus ke pondok pesantren di Gunung Jati karena pada waktu itu baru 1 pondok pesantrennya yang ada di Gunung Jati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dua bangsa inilah yang meramaikan, memperkenalkan sebuah pedukuhan kecil. Dari pedukuhan Witana, kemudian menjadi Sarumban. Kemudian naik menjadi Caruban, yang kita kenal sekarang Cirebon. Jadi orang zaman dulu tidak mengenal Timur Tengah. Pokoknya tinggi, besar, bangir, Arab. Ya, putih, sipit, Cina. Simpel aja orang zaman dulu. Padahal dari orang tersebut ada orang Maghribi. Bangsa Maghribi itu Mesir, Tunisia, Maroko, itu orang-orang Maghribi. Artinya tempat matahari terbit. Ya kan? Di situ juga ada orang dari Mekah, dari Pakistan, dari Hadramaut, ya kan? Nah itu orang mengertinya orang Arab. Ya kan? Sementara kalau yang putih, sipit, Cina. Padahal kan ada Champa, ada Jepang, ada Thailand. Simpel. Jadi dua bangsa ini yang memperkenalkan sebuah pedukuhan kecil kemudian menjadi tempat percampuran orang yang kita sekarang kenal menjadi Cirebon. Itu ya. Nah, kenapa Gua Sunyaragi orang zaman dulu tinggi besar? Kok bangunannya pintunya pendek-pendek, ruangannya sempit-sempit? Pintu pendek menggunakan filosofi ilmu padi. Semakin berisi, makin merunduk. Kok pintunya sempit, hanya untuk 1 orang masuk. Ini makna filosofinya, kelak kita semua akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di akhirat. Itu makna filosofinya. Sekali lagi, pintunya pendek menggunakan ilmu padi, sempit karena kita kelak akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di akhirat nanti. Tanpa bantuan istri, orang tua, sanak famili. Apa yang pernah kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan oleh sendiri-sendiri. Ya, itu. Secara umum Gua Sunyaragi itu sebetulnya sebuah nasihat, gambaran manusia dari alam rahim sampai kembali ke alam akhirat. Ya, 2 buah kolam teratai. Ini menggambarkan yang akan mengalami kaum ibu. Kita bapak-bapak, kaum bapak nggak ngalami. Kaum ibu ketika akan melahirkan putranya, pasti akan didahului oleh ketuban dan darah. Kalau sekarang banyak sesar, tapi tetap ada darah dan ketuban, ya kan? Gua pengawal. Orang tua kita zaman dulu kalau ngelihat anak gadisnya hamil, itu rebelnya minta ampun. Bawa gunting kecil, bawa cemeti, kadang-kala dikasih delingo bengle, wah macam-macam lah, ya kan? Di Lambangan gua pengawal. Gua simanyang, gua penjaga. Kemana-mana bawa sapu karena takut kena lidi, takut kena pecahan beling. Ya, saking sayangnya orang tua sama anak.
bangsal jinem. Digambarkan alam rahim. Karena menurut catatan para ahli syufi, bahwa manusia ketika di alam rahim, berjuta pertanyaan malaikat, jawabnya cuma satu, dekat sama Allah. Mampu nggak kita ketika di alam dunia dekat sama Allah? Iya kan? Nah, Mandebeling melambangkan sang bapak menanti. Tapi sang bapak tidak asal menanti. Membawa perbekalan, dilambangkan gua pawon. Apa perbekalannya? Pendil, garam, popok, kain, kapas, wah macam-macam. Ya, kebutuhan untuk sang bayi. Setelah bayi itu lahir, dimandikan, dibersihkan, dilambangkan kolam kaputren. Kita orang Islam teraliri adan telinga kanan, komat telinga kiri. Adan dilambangkan dengan gua langse, komat dengan semiraman dari batung gajah, dari belalai gajah itu menyemprotkan air. Ya, kenapa orang Islam kalau lahir di adan dan dikomati? Karena manusia lahir dalam kegelapan. Dilambangkan gua petang, artinya nggak ngerti apa-apa. Diazani telinga kanan, komat telinga kiri supaya padang hatinya. Dilambangkan gua padang hati. Ya, bukan rahasia umum. Manusia ketika bayi ketawa-tawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Kata orang tua ada sedulur papat kelima pancer kalau menurut orang Jawa. Sekali lagi menurut orang Cirebon dan orang Jawa ada sedulur papat kelima pancer. Artinya dia bisa melihat. Dilambangkan cukup buah pencit. Kalau perempuan dilambangkan kamar kaputren. Kalau laki-laki dilambangkan ruang panembahan atau ruang kaputran. Ketika dewasa akan mengalami kebimbangan untuk menentukan pilihan. Dilambangkan gua balai kambang. Lolos dari ujian kebimbangan akan menuju arga jumut. Artinya orang tua panutan. Ya. Selama hidup carilah kemasan sebanyak-banyaknya. Dilambangkan pelataran pandai kemasan. Apa itu? Amal ibadah. Buat apa? Amal ibadah buat kita tinggal pada saat kita menuju ke alam kelanggengan, dilambangkan gua kelanggengan. Makanya gua kelanggengan, pintu masuknya dari gua Taman Bujanggik tadi, pintu keluarnya di belakang patung gajah yang menarik kereta. Artinya menuju alam kelanggengan naik buruk menuju ke Sidratul Muntaha. Artinya ke surganya Allah. Itu gambaran gua Sunyaragi secara filosofi kehidupan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita lengkap mengenai Taman Air Gua Sunyaragi Cirebon. Sebaiknya kamu menonton secara beruntun dari part 1. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di penuturan sejarah berikutnya hanya di Agnia TV.